Berapa banyak di antara kita yang sudah mengikut Tuhan lebih dari 1 tahun bisa lambaikan tangannya? Wah, cukup banyak ya. Berapa banyak di antara kita yang mengikut Tuhan belum 1 tahun bisa lambaikan tangannya? Apakah ada? Ada ya. Dan setiap kita di dalam perjalanan kehidupan kita belajar namanya mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Betul ya? Dan ketika kita belajar mengenal siapa Tuhan Yesus itu, tidak bisa tidak, kita perlu mendapatkan pernyataan diri dari Tuhan Yesus sendiri di dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai mencari tahu siapa sih Tuhan itu, kemudian kita mulai belajar tentang ilmu pengetahuan alam mungkin ya. Ketika kita mulai dewasa, kita mulai mencari tahu siapa sih Tuhan itu yang sebenarnya. Ternyata Tuhan itu bukanlah suatu objek untuk diteliti. Tuhan itu bukanlah sesuatu barang di mana kita tuh bisa pelajari. Tuhan itu bukan sesuatu benda di mana kita bisa memperhatikan. Jadi Tuhan itu tidak bisa kita pelajari dengan pengetahuan, dengan kemampuan kita. Yang percaya katakan amin. Bagaimana kita bisa belajar tentang Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal tentang Tuhan? Kita sepakati dulu, manusia tuh gak punya kapasitas untuk bisa mengenali Tuhan. Tapi secara alam bawah sadar kita tuh tahu ada sesuatu yang besar yang di luar kemampuan manusia dan pasti ada seseorang yang menciptakannya. Amin. Dan ada satu titik di dalam kehidupan manusia hanya bisa mengenal Tuhan melalui namanya pewahyuan. Katakan pewahyuan. Kita hanya bisa mengenal Tuhan melalui pewahyuan. Tuhan itu menyatakan dirinya dengan pewahyuan umum. Pewahyuan umum itu apa? Pewahyuan di mana ternyata matahari itu terbit dari timur ke barat. Betul ya, timur ke barat ya. Kemudian ternyata Tuhan itu menciptakan air. Air adalah sumber daya alam yang terbarukan, pH-nya 7. Dan seluruh makhluk hidup itu tergantung kepada air sebagai salah satu hal aspek penting di dalam kehidupan. Kemudian kita perhatikan bagaimana bumi ini punya atmosfer. Bumi ini punya awan di mana air itu tidak bisa habis. Kemudian kita bisa perhatikan ternyata di langit itu ada bintang-bintang. Dan kalau misalkan elektromagnetiknya yang ada di bumi ini lebih dari 1%, itu semua bisa kacau. Kemudian kalau gravitasi yang ada di matahari, yang ada di bumi, itu berbeda sedikit aja semuanya bisa kacau. Semuanya bisa bertabrakan. Itu namanya pewahyuan umum, di mana tanpa diberitakan manusia itu tahu ada Tuhan yang besar. Coba kita perhatikan bagaimana negara-negara punya namanya agama. Tanpa ada yang memberitakan, mereka tahu ada yang besar, yang lebih besar dari manusia, yang namanya pencipta. Jadi mereka mulai berimajinasi, ternyata ada Tuhan, ada dewa, ada ini dan itu. Tapi manusia tidak dapat menemukannya. Itu namanya pewahyuan umum. Bahkan negara yang ateis seperti negara Jepang pun tidak lepas dari namanya dosa. Mungkin ada sebagian orang yang berpikir, dosa itu adalah ciptaan manusia. Itu dosa karena dikasih tahu, ada yang benar, ada yang salah, akhirnya itu dinyatakan dosa gitu ya. Tetapi ternyata hati nurani manusia itu yang menjadi hukum Tauratnya bagi dirinya sendiri. Di mana kita tuh tahu mana yang benar, mana yang salah. Sekalipun tidak pernah dibacakan kitab, tidak pernah dibacakan hukum Allah. Tapi kita tahu kalau membunuh anak sendiri itu sesuatu yang salah. Demikian juga di dalam suatu negara yang ateis, sekalipun tidak pernah diberitakan tentang Alkitab, tidak pernah diberitakan tentang hukum-hukum Allah. Ternyata negara yang ateis pun tahu dosa itu seperti apa, yang benar itu seperti apa. Tidak ada yang dapat menyangkali namanya pewahyuan umum. Sekalipun ada suatu daerah di mana tempat itu mungkin sepanjang hidupnya tidak pernah diberitakan Injil, tidak sempat. Tetapi Allah kita itu adil, semua orang akan dihakimi berdasarkan Taurat yang ada di dalam hatinya sendiri. Tetapi semua tergantung bagaimana Tuhan itu memberikan kasih karunia-Nya kepada orang yang dipilihnya. Tetapi ketika
kita itu berusaha mengenal Tuhan tidak bisa hanya sebatas melihat pewahyuan umum. Kalau kita melihat pewahyuan umum, tidak mungkin tidak ada Tuhan. Bagaimana sebuah botol minum ini bisa ada dan semuanya tuh terstruktur, ada brandingnya, manusia kita punya nama, kemudian terbuat dari plastik, tidak suatu bahan yang kedap air, kemudian ada ulirnya untuk bisa dikunci. Ini suatu desain di mana ada orang yang membuat ini sebagai tempat botol minum. Demikian juga dengan kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu semuanya sudah terdesain. Tidak mungkin tidak ada Tuhan. Pasti ada penciptanya. Tetapi siapa pencipta itu? Pencipta itu pasti ada namanya. Pencipta itu pasti ada pribadinya. Tidak bisa tidak, pewahyuan umum itu tidak bisa menggambarkan siapa pribadi Tuhan itu. Sedangkan kalau kita mau mengenal siapa Tuhan itu, perlu namanya pewahyuan khusus. Pewahyuan khusus yaitu Tuhan Yesus itu sendiri perlu turun ke dunia. Dan sebelum Tuhan Yesus turun, ada firman-firman tertulis di dalam Alkitab kita. Bagaimana dari Adam dan Hawa, Tuhan itu sudah menjadi Allah perjanjian. Kemudian Tuhan itu sudah menjanjikan namanya Juru Selamat. Dari waktu ke waktu ada nabi, ada imam, ada raja-raja yang dibangkitkan. Dan itu semua merujuk kepada suatu Mesias atau Juru Selamat yang tergenapi dalam Yesus Kristus. Ada sekitar 2000 nubuatan itu tergenapi dalam satu nama, namanya Tuhan Yesus Kristus. Itu suatu pewahyuan yang hanya bisa Tuhan berikan kepada manusia. Amin. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Satu-satunya jalan adalah kita perlu membaca firman Tuhan. Satu-satunya jalan untuk kita bisa mengenal Tuhan adalah bersekutu dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana seorang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih kalau enggak dengan firman Tuhan? Oh, aku anaknya baik. Sekalipun teman-temanku itu nakal, yang penting aku baik gak apa-apa. Gak bisa, tetap harus ke gereja tiap minggunya, harus konsisten. Gimana kita tahu tujuan hidup kita kalau kita gak mengenal Tuhan secara pribadi? Sedangkan kehidupan kita tuh didesain, coba bayangkan. Botol ini yang didesain, tapi ini dipakai buat ganjel pintu. Apakah berfungsi? Berfungsi dong, kenapa gak berfungsi? Kan bisa buat ganjel pintu. Botol ini dipakai buat penahan kertas. Berfungsi apa enggak? Berfungsi kan? Tapi apakah botol ini didesain untuk itu? Tidak. Ini didesain untuk kita minum, betul ya? Atau mungkin ini juga didesain untuk menahan itu ya. Kalau di warung-warung itu kan ada bannernya, terus dikasih tali rafia. Ya itu minimalis lah ya. Sama juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita itu punya desain, punya tujuan, punya keahlian, punya talenta masing-masing. Coba bayangkan kalau kehidupan kita tuh punya talenta A, tapi kita itu tidak tahu kita punya talenta, kita tuh akhirnya kerjanya D. Kita tuh punya talenta B, tapi kita akhirnya cari pasangan hidup gitu ya, yang Z gitu, jauh banget. Gimana ketika kehidupan kita itu, Tuhan itu sudah taruh talenta C, ternyata kita tuh malah tidak ngembangin talenta C. Akhirnya kita berusaha fitting in. Kita berusaha menjadi cocok, menjadi serupa dengan dunia. Padahal Tuhan tuh sudah desain kehidupan kita sehingga kita tuh punya sesuatu hal yang bisa dikembangkan. Di dalam kehidupan ini bukan cuma bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Balik lagi ya, gimana caranya kita bisa kenal Tuhan? Pewahyuan. Jadi bukan karena kita belajar, kita kenal Tuhan. Tapi karena Tuhan terlebih dahulu menyatakan kebenarannya. Jadi kalau kita mau belajar tentang Tuhan, gak bisa enggak, itu harus Tuhan sendiri yang menyatakan kepada kita.
Demikian juga ketika kita mencari tujuan hidup. Mencari tujuan hidup itu tidak bisa kita pelajari. Oh, aku punya kekuatan ini, aku punya talenta ini, berarti tujuanku ini. Gak bisa kayak gitu. Tujuan hidup itu hanya bisa kita cari kalau kita ketemu sama pencipta kita. Hanya bisa kita temui kalau kita menemukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi ketika di masa muda kita ini kita pakai sungguh-sungguh, itu akan menjadi berbeda dengan orang yang baru hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan umur 40. Firman Tuhan katakan di kitab Amsal, seluruh jalan terbuka di hadapan manusia, tetapi Tuhan yang menentukan jalannya. Jadi kalau misalkan seluruh jalan itu terbuka di hadapan manusia, itu artinya kehendak bebasmu itu menentukan masa depanmu. Jadi Anda bertanggung jawab terhadap masa depan Anda sendiri. Siapa di sini yang sudah berusia 12 tahun ke atas bisa lambaikan tangannya? Wah, 12 tahun ke atas sudah dewasa. Itu artinya Anda sudah bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. Anda bertanggung jawab terhadap masa depan Anda sendiri. Bilang sama kanan kirinya, kamu bertanggung jawab buat dirimu sendiri. Jadi jangan taruh tanggung jawab kita ke orang tua. Nanti terserahlah orang tua ngarahkan aku kerja apa. Jangan seperti itu. Terserahlah nanti orang tuaku cocok sama siapa, itu berarti she is the one. Bukan seperti itu. Ketika kita sudah dewasa, kita tuh punya kendali atas kehidupan kita. Kita tuh punya tanggung jawab untuk bisa menentukan arah kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan orang-orang muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak muda di masa mudanya. Demikian anak-anak muda pada masa mudanya. Itu artinya apa? Anak panah itu ketika diarahkan, disimpan di dalam tabung anak panah, kemudian diarahkan, sekali meluncur gak bisa kembali. Kadang-kadang di masa-masa kita bertumbuh, kita merasa kok aku hidupnya gini-gini aja ya. Kok aku belum mendapatkan promosi ya. Kok aku belum mendapatkan tanggung jawab ya. Kok aku belum mendapatkan pekerjaan yang seperti orang lain. Kok aku belum dapat terobosan di dalam keuanganku ya. Kok aku belum dapat terobosan di ini dan itu. Itu artinya kehidupan kita tuh sedang disimpan di dalam tabung anak panah. Kita disimpan di dalam tabung anak panah. Tapi akan datang waktunya ketika hidup kita tuh masuk di dalam momen persimpangan jalan. Itu adalah masa-masa di mana Anda serahkan hidupmu ditaruh di tangan Anda sendiri. Atau anak panah itu yang berharga cuma sekali seumur hidup. Hidup kita tuh cuma sekali. Itu mau Anda serahkan ke Tuhan. Kalau Anda serahkan kepada hawa nafsu, Anda serahkan kepada dosa atau kesia-siaan, pastilah Anda tidak akan jadi apa-apa di masa depan. Tapi ketika Anda serahkan masa muda Anda di tangan Tuhan, Anda akan melihat bagaimana God will use you mightily. Tuhan akan pakai Anda seperti anak-anak muda, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Satu anak panah itu bisa membuat sesuatu hal yang berbeda. Satu kehidupan kita, satu orang itu bisa membuat perubahan di dalam kota. Satu orang bisa membuat perubahan di dalam suatu CG. Satu orang dapat membawa perubahan di dalam suatu lingkungan. Gak perlu tunggu orang banyak. Gak perlu semuanya full tim. Seringkali kita kalau mau CG gitu ya, kalau gak full tim tuh kayak kurang asik, kurang nendang gitu loh. Kayak atmosfernya kurang ngangkat gitu ya. Padahal gak perlu nunggu full tim. 2-3 orang berkumpul kita tuh udah bisa jalan. Udah bisa berapi-api. Gak perlu full tim, gak perlu rame. Kadang-kadang kita pikir kalau misalkan CG kita atau komunitas kita itu yang sepakat cuma 2 orang, yang sepakat cuma 3 orang. Mungkin kita berpikir, wah CG ku ini udah mau mati. CG ku ini udah sekarat gitu ya. Padahal justru 2 atau 3 orang itu adalah prime time. Adalah waktu yang terbaik untuk kita tuh bisa mengubahkan hidup orang. Ngapain sih kita ikut CG? CG itu adalah transforming life.
tempatnya transforming life. Jadi siapapun yang ada di CG, itu means to be transformed. Orang yang masuk ke CG itu harusnya berubah. Orang yang masuk CG itu ada harapan menjadi pemimpin. Semua orang yang ada di CG itu punya benih-benih pemimpin. Semua orang tidak terkecuali. Mungkin ada yang waktunya cukup lama, tapi ada orang yang cukup cepat. Tapi semua orang itu punya benih sebagai pemimpin. Karena ada benih kerajaan sorga di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berada di dalam suatu CG, di suatu connect group yang isinya 2 atau 3 orang, itu bukan berarti CG kita mau mati. Tapi itu adalah waktu terbaik di mana ketika kita bisa berkumpul dan ada CG leadernya, itu adalah waktu terbaik untuk kita bisa tanya hal-hal yang deep, tanya hal-hal value, dan kita bisa mengarahkan dan kita bisa challenge hal-hal yang mendasar itu sehingga hal yang mendasar itu bisa berubah. Setiap kali pertemuan tidak boleh kita datang dan pulang menjadi orang yang sama. Setiap kali kita ibadah tidak boleh kita datang dan pulang menjadi orang yang sama. Buat apa kita datang ibadah? Buat apa kita datang CG? Kalau kita datang, kita cinta Tuhannya tuh 60%, pulang-pulang 60%. Buat apa? Pasti harus ada namanya perubahan. Pasti harus ada namanya progres di dalam kehidupan kita. Itu baru namanya transforming life. Amin. Dan di dalam kehidupan kita tuh pasti akan menghadapi namanya menerima suatu tantangan, betul ya? Suatu tantangan. Hari-hari ini mungkin kita kuliah. Kemudian nanti ujung-ujungnya kita pengen kerja gitu ya. Ketika kerja, nantinya kita juga pengen berkembang. Kira-kira seperti itu ya. Lah di dalam prosesnya ini, teman-teman perhatikan. Ternyata di dalam semua prosesnya itu ada namanya kepercayaan. Kalau kita tidak dipercaya oleh orang tua kita atau oleh seseorang yang membiayai kita untuk kita berkuliah, tentunya kita tidak akan berkuliah. Ada orang yang mempercayai, oke, kamu kuliah ya, kuliah yang benar. Itu mungkin ada kata-kata seperti itu, kuliah yang benar. Gak usah mikirin uang dulu. Mungkin seperti itu. Tapi di balik kepercayaan itu ada orang lain yang kerja banting tulang gitu ya. Supaya kita bisa kuliah. Nanti ketika kita sudah mulai bekerja, kita cari pengalaman gitu ya kira-kira. Cari pengalaman. Ketika kita mendapatkan pekerjaan, ketika kita belum punya pengalaman, itu ada seseorang yang mempercayakan suatu pekerjaan kepada orang yang belum punya pengalaman sama sekali. Padahal belum tentu orang ini membutuhkan kita. Betul ya? Dan sekalipun kita punya pengalaman segudang, kita punya gelar 20 gitu ya. Tapi kalau gak ada orang yang mau menerima pengalaman kita, gak ada orang yang mau mempercayakan pekerjaan ini kepada kita yang punya gelar 20 gitu ya, kita juga gak akan dapat apa-apa. Mari kita baca di dalam Matius supaya lebih jelas. Matius 25 ayat 14. Hari ini saya mau bagikan khotbah tentang entrusted atau dipercayai. Di dalam Matius 25 ayat 14 dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya, katakan hamba-hambanya, dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat, katakan menurut kesanggupannya. Dia diberikan talenta menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Yang pertama ketika kita menerima suatu kepercayaan, apa sih kepercayaan itu? Poin saya yang pertama, kepercayaan adalah pemberian yang berharga untuk dikelola bukan untuk dimiliki. Bisa dicatat dulu.
Suatu ketika Tuhan itu memberikan perumpamaan. Jadi ini tidak terjadi ya, perumpamaan. Bahwa ada seseorang raja, seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya, kemudian dipercayakan suatu talenta ke dalam kehidupannya. Namanya hamba. Hamba itu tidak layak. Hamba itu tidak punya hak. Hamba itu tidak punya kuasa untuk bisa minta. Lain cerita kalau Tuhan ini memanggil anak-anaknya. Anak-anak itu punya hak untuk dapat warisan. Tapi Tuhan ini memanggil hamba-hambanya. Jadi kepercayaan itu berbicara soal pemberian dari seseorang yang berharga. Ketika kepercayaan itu diberikan kepada kita, itu pastilah sesuatu yang berharga. Ketika kita menerima kepercayaan di kampus, kita mungkin dipercaya untuk jadi ketua kelompok gitu ya. Paling enggak teman-teman tuh dipercaya oleh satu kelompok Anda. Ketika teman-teman ada di gereja, teman-teman dipercaya untuk pelayanan usher atau pelayanan prayer gitu ya. Ketika teman-teman melayani, itu suatu kepercayaan dari gereja, kepercayaan dari pemimpin. Sebenarnya kita tuh tidak layak. Sebenarnya kita tuh tidak bisa. Tapi karena dipercayai, akhirnya kita bisa. Ya. Dan ketika kita dipercayai menjadi pemimpin di dalam cell group, di dalam CG, sebenarnya kita tuh gak bisa. Tapi karena kita dipercayai oleh Tuhan gitu ya, oleh seseorang, akhirnya hamba ini bisa menerima talenta-talenta itu. Kok aku layak sih, aku capable sih untuk menerima jabatan itu. Aku capable sih untuk aku menerima pelayanan itu. Aku capable sih menerima tanggung jawab itu. Yakin? Capable gitu ya. Coba hari ini, misalkan kita yakin kita layak menerima jabatan pelayanan, tinggalkan Tuhan. Anda gak akan lagi layak untuk menerima pelayanan. Coba Anda tinggalkan Tuhan. Anda gak mungkin ditawarin pelayanan. Anda gak mungkin ditawarin pelayanan menjadi pemimpin di CG. Anda tuh dilayakkan karena Anda dekat sama Tuhan. Jadi gak boleh kita tuh punya perasaan layak. Justru kalau ada seseorang datang ke saya, kemudian tanya, kok aku ditawarin jadi TL, kok aku ditawarin jadi coach, tapi aku merasa gak siap. Justru di situ Kobin bilang, justru karena kamu gak siap, justru karena kamu itu merasa gak layak, itulah kenapa kamu ditunjuk. Karena ketika kita merasa siap, kita merasa layak, di titik itu kita gak layak, di titik itu kita sombong, di titik itu kita tidak lagi memandang kasih karunia-Nya Tuhan. Padahal seorang hamba itu tidak layak. Ini bukan berarti mengecilkan kepercayaan diri kita, justru mengembalikan kepercayaan diri Anda kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatan Anda untuk menjalani kehidupan. Ketika kita menerima talenta, talenta itu bicara tentang harta yang sangat besar. Talenta yang Tuhan berikan itu 34 perak itu satu talenta. Itu artinya 442 juta. Coba bayangin, seorang hamba, bayangin kalau kita sekarang deh, tiba-tiba ada investor datang. Ini tak percaya ya, 5 talenta, 442 juta dikalikan 5 berapa? 2 miliar. Ini kamu tak percayakan 2 miliar. Wah seneng kok. Tapi mau dibuat apa? Hitungan waktu aja pasti hilang uangnya. Kalau Anda gak punya kapasitas. Karena bicara kepercayaan adalah suatu kesanggupan. Kalau kita tidak punya kapasitas, mau diberkati Tuhan sebesar apapun, gak akan cukup. Amin. Jadi kalau kita mau jangkau jiwa, oh aku mau menangkan kota Samarinda kok. Aku mau menangkan kota Samarinda. Let's say kota Samarinda punya 10.000 orang muda. Itu artinya kita perlu 1.000 CG. Untuk kita bisa menampung 10.000 orang muda di Samarinda. Pertanyaannya, punya wadah apa enggak? Amin.
Jadi kalau kita lihat, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus serahkan hidup kita dari sekarang, supaya Tuhan bisa menata kehidupan kita satu persatu, supaya masa depan kita itu bisa berbeda daripada orang lain pada umumnya. Kita menyerahkan hidup kita hari ini, di tanggal 25 Februari 2024, sama besok 26 Februari, itu dapat membuat perubahan yang berbeda. Anda menyerahkan hidup Anda tahun ini, Anda menyerahkan hidup Anda sungguh-sungguh tahun depan, itu beda banget. Mungkin Anda udah ketinggalan banyak hal. Jadi pastikan ketika kita itu dipercayakan suatu talenta, kenapa kita tuh jual mahal? Kenapa kita tuh gak mau dipakai sama Tuhan? Amin. Lalu ketika kita lihat, mungkin teman-teman udah tahu ceritanya ini, ada orang yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta gitu ya. Kita lanjutkan baca di ayat ke-16. Ternyata di Samarinda ini jalan waktunya cepet banget ya. Tahu-tahu udah sisa 10 menit. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi yang 5 beroleh laba 5 talenta. Kemudian hamba yang punya 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu apa? Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Poin yang kedua, kepercayaan itu tidak dicari-cari. Melainkan kepercayaan itu diperoleh dari mengerjakan tanggung jawab. Jadi ketika kita tuh menerima suatu kesempatan untuk dipercayai, daripada kita tuh menganggapnya sebagai suatu beban, oh aku kuliah udah stres, ditambahin beban pelayanan, ditambahin beban di CG, ditambahin beban di kampus. Daripada kita memandang kepercayaan itu sebagai beban, ayo kita rubah cara berpikir kita. Kita pandang, wah aku dikasih kesempatan untuk melayani. Aku dikasih kepercayaan untuk memimpin di CG. Aku dikasih kepercayaan untuk bisa memegang posisi ini di kampus. Amin. Jadi daripada kita pikir itu beban, kita tuh harus tahu posisi kita. Kita tuh diberikan talenta, diberikan kepercayaan. Itu berharga. Yang kedua, kepercayaan itu tidak dicari-cari loh. Kepercayaan itu berbicara tentang diperoleh dari tanggung jawab yang kita kerjakan. Jadi ketika kita menerima kepercayaan itu, dari sisi orang yang memberikan kepercayaan itu sudah melihat bagaimana kita melakukan tanggung jawab sehari-hari kita. Kemudian karena melihat kesetiaan itu, akhirnya dipercayakan ini, aku percayakan 5 talenta lagi. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita setia di dalam pekerjaan kita dapat promosi. Kalau kita setia di dalam mengembangkan kapasitas kita akhirnya bisa manage banyak hal. Ketika kita bisa manage banyak hal, akhirnya kita bisa dapatkan terobosan di dalam keuangan, terobosan di dalam keluarga. Kalau hari ini, coba aku kasih pertanyaan simpel aja. Berapa isi rekeningmu? Berapa isi dompetmu? Kalau Anda gak bisa jawab, itu artinya Anda belum manage keuanganmu. Kalau Anda manage keuangan Anda, itu Anda begitu ditanya, Anda tuh langsung tahu sekalipun ada di pikiran Anda. Karena Anda mengelolanya. Karena Anda tahu sekarang uangnya sisa berapa gitu ya. Oh gampang kok, aku anak kos soalnya, aku tahu uangku sisa berapa gitu ya. Tapi listen to this. Anda tidak mungkin dapatkan terobosan keuangan
Kalau uang yang sedikit aja, uang Anda berceceran. Anda tidak mungkin dapatkan kepercayaan lebih besar kalau apa yang ada di tangan Anda sekarang tidak dikelola dengan benar. Jangan bicara building churches in our youth. Aku pengen diutus kok ke kota ini, ke kota itu. Tapi CG Anda berantakan, gak bisa. Apa yang ada di tangan Anda itu harus dikelola dengan benar. Nanti baru Tuhan akan memberikan kepercayaan yang baru. Memberikan kepercayaan yang baru. Karena kepercayaan itu bicara soal pemberian. Dan bagaimana kita bisa mengelolanya. Ketika hamba ini mengelolanya dengan benar, dari sisi Tuhan itu gak mungkin tutup mata. Tuhan kita, ini suatu perumpamaan, dikatakan Tuhan itu memanggil hamba-hambanya. Bayangkan, seorang Tuhan itu memanggil hamba-hambanya. Itu artinya Tuhan itu tahu nama-namanya. Tuhan itu memanggil, bukan menyuruh. Tuhan itu tahu nama-nama kita satu persatu. Jangan ada di antara kita yang merasa kita tuh kurang signifikan. Oh, aku cuma satu orang kok. Aku datang ibadah AOG biasa aja, gak ada yang tahu. Tahukah kehadiran Anda datang atau enggak di CG, Anda datang apa enggak di ibadah, itu beda. Anda datang apa enggak ada, itu membuat teman-teman Anda tuh merasa kehilangan. Asik. Bilang sama kanan kirinya, makanya datang tiap minggu, biar aku bisa ketemu gitu. Ya. Jadi kepercayaan itu gak perlu dicari-cari. Kepercayaan itu akan datang ketika kita fokus mengembangkan kapasitas kita. Jadi ibarat ketika kita itu punya wadah satu gelas, kita tuh mau disiramin air sebanyak apapun, air itu gak akan ketampung. Yang dapat kita tampung cuma satu gelas. Coba bayangin, kita tuh ke air terjun, bawa satu ember gitu ya. Kita bawa pulang air itu ya satu ember. Kalau kita ke air terjun kita bawa satu truk gitu ya. Kemudian kita bawa airnya, kita bawa satu truk. Demikian juga kapasitas kita, seberapa besar kapasitas kita sediakan, sebesar itu juga Tuhan akan kasih. Gimana persiapan Anda untuk mengikuti Army of God Conference? Anda siapkan hati apa? Anda mau menerima mimpi dan visi seperti apa? Kalau Anda ogah-ogahan, kalau Anda tidak mau menyiapkan diri Anda gak mungkin dapat apa-apa. Percuma. Tapi kalau Anda rindu, Tuhan tahun ini Army of God Conference bicara tentang dreams and vision. Aku mau Tuhan visi secara pribadi, khusus buat aku. Supaya aku tahu masa depanku. Supaya aku tahu masa mudaku ini berharga. Bukakan sedikit aja. Bukakan sedikit aja pewahyuan tentang masa depanku. Ubahkan kehidupanku. Kalau kita punya respon hati yang haus, pasti datang-datang Tuhan akan penuhkan. Tuhan akan berikan yang terbaik. Karena apa? Karena kita sudah siapkan hatinya. Kok aku gak punya uang untuk daftar? Bilang ke pemimpinnya. Jangan disimpan dalam hati. Komunikasikan. Semua tuh ada solusinya. Ya, pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada orang yang mau bantu kita. Asalkan Anda mau. Kalau ada orang yang mau bayarin, ada orang yang mau bantu, tapi Anda males, Anda gak mau, percuma. Ya, jadi dari Anda sendiri juga harus rindu untuk mengenal Tuhan. Harus rindu untuk mengalami sendiri, bukan dari apa kata orang. Amin. Ayo kita siapkan hati kita. Aku mau di masa mudaku, aku mau dipakai Tuhan. Anda mau serahkan masa mudamu? Atau Anda mau biarkan mengalir aja? Terserahlah, nanti tunggu aja kalau sudah lulus baru aku tahu. Detik Anda biarkan itu mengalir, tahu-tahu sudah 10 tahun. Tahu-tahu ada udah umur 30. Tahu-tahu ada udah umur 40. Maukah Anda biarkan hidup Anda mengalir kayak gitu? Atau Anda mau serahkan ke Tuhan supaya hidup Anda menjadi lebih signifikan? Amin. Lalu selanjutnya di ayat 22. Ini suatu perbandingan. Datanglah seorang hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya, ini sama ya, 2 talenta beroleh 2 talenta, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia memikul tanggung jawab perkara kecil, maka aku akan memberikan padamu tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Tuannya rugi apa enggak? 1 talenta diberikan, kemudian 1 talenta dikembalikan. Tuannya rugi apa enggak? Enggak rugi kan? Enggak hilang kan? Kita baca selanjutnya. Di ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah, terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Poin yang ketiga, kepercayaan adalah alat atau sarana untuk lebih mengasihi Tuhan. Kepercayaan itu adalah alat atau tools untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Ketika kita bicara 5 talenta itu bicara soal kesetiaan orangnya. Tapi kalau bicara 2 dan 1 itu bicara soal perbandingan. Bagaimana 2 talenta itu mau memakai kepercayaan itu untuk menunjukkan bahwa dia itu mengasihi tuannya. Karena apa? Karena dia itu menerima kasih daripada tuannya. Dia harusnya tidak layak menerima 882 juta. Tapi dia tuh bisa buka usaha. Dia tuh bisa punya mimpi. Dia tuh bisa entrepreneur. Ketika tuannya datang, dia bilang, Tuan sekarang aku sudah punya 2 toko. Gitu ya. Terus oke, kamu tak kasih 2 toko lagi. Itu menunjukkan dia tuh harusnya gak layak. Tapi dia pakai kepercayaan itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan aku kamsya dipercayai. Tuhan aku mengucap syukur Tuhan tuh mempercayai kehidupanku. Kalau Tuhan tidak pernah mempercayai kehidupanku, mungkin sekarang aku masih di rumah dan aku masih bersih-bersih di toilet. Kira-kira gitu ya. Tapi hamba ini diangkat posisinya oleh Tuhan untuk menjadi seorang Tuhan bagi orang lain. Itu juga seperti kehidupan kita ketika kita menerima kepercayaan. Anda mau gak menjalankan kepercayaan itu? Atau Anda menjadi seorang yang menerima 1 talenta, Anda membandingkan diri dengan orang lain. Yang sana dapatnya 5 talenta, yang sana dapat 2 talenta. Kenapa aku cuma dapat 1 talenta? Itu karena Anda merasa layak. Padahal nerima 1 talenta aja Anda gak layak. Apalagi nerima 5 talenta. Manusia tuh gak ada yang layak nerima kepercayaan dari Tuhan. Tapi detik ketika kita merasa layak, detik ketika kita tuh merasa mampu, di detik itu kita kehilangan identitas kita. Kita gak mau maksimal. Aku mau hidup buat diriku sendiri aja. Kita akhirnya didapati tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kemudian firman Tuhan katakan, apapun juga yang ada padanya diambil daripadanya. Ya. Apakah penulis, yaitu Matius, menuliskan ini berbicara tentang penghakiman? Berbicara tentang 1 talenta ini tidak dijalankan kemudian dia tuh, oh ini kurang ajar ini, ya udah dibuang aja gitu. Apakah kira-kira seperti itu yang mau ditulis? Tapi ketika kita baca, kira-kira kita akan berpikir seperti itu, betul ya? Betul ya, waktu kita baca impresinya seperti itu ya. Yang setuju bisa lambai-lambaikan tangan. Banyak yang gak ngerti ya. Tapi setelah direnungkan ternyata perumpamaan tentang talenta ini hanya ditulis oleh Matius, pemungut cukai yang dipanggil menjadi Rasul Yesus. Kenapa Matius menuliskan kisah ini? Karena Matius itu adalah seorang yang ahli ekonomi. Dia tuh
ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang uang, dia tuh langsung ingat, nyantol di dalam pemikirannya. Sedangkan penulis-penulis yang lain ketika ada perumpamaan tentang talenta, mungkin mereka tuh waktu Tuhan Yesus cerita tentang perumpamaan talenta, mungkin tuh mereka lagi ngitung ya, 1 talenta itu berapa ya. Terus kayak gak inget gitu loh, waktu mau nulis Injil itu lupa. Sedangkan Matius ini seorang ahli ekonomi, jadi begitu dikasih perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dia ingat. Nah, kira-kira ketika Matius menuliskan kisah ini, apakah maksud Matius adalah orang yang kurang ajar tuh dibuang aja? Orang yang gak mau pelayanan itu ya udah, gak usah ikut pelayanan. Apakah maksudnya seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena Matius juga orang yang gak layak. Karena Matius itu seorang pemungut cukai. Orang yang tidak layak menjadi seorang rasul, tapi Tuhan Yesus ambil untuk menjadi seorang rasul. Orang yang dianggap seorang pengkhianat bagi bangsanya, itu diambil, dikasihkan kepercayaan. Dia tuh seperti memandang orang yang menerima 1 talenta, itu adalah dirinya sendiri. Dia tuh melihat orang itu ya, kalau sudah dikasih karunia, jangan dibuang-buang. Orang itu kalau sudah dikasih karunia ya, jangan dipendem potensinya. Orang itu kalau sudah dikasih kesempatan hidup yang baru, jangan kembali hidup dalam dosa. Itu yang dimaksudkan oleh Matius. Kenapa dia tuh kayak kelihatan geram? Kenapa dia tuh kelihatan jengkel sama satu orang yang dipercayai 1 talenta? Karena ketika dia menuliskan ini, dia tuh melihat kita nih tidak layak nerima talenta. Tapi kalau kita dipercayakan, ayo kita kembangkan. Jangan sampai ada namanya cuti rohani. Jangan sampai ada namanya, dulu aku berapi-api, sekarang udah kerja. Udah bukan waktunya lagi berapi-api. Gak ada kayak gitu. Kalau kita mau berapi-api, we will die leaving revival behind. Kalau kita mau berapi-api, berapi-apilah sampai Anda mati. Kalau Anda mau berapi-api, berapi-apilah sampai kebangunan rohani terjadi. Gak ada namanya mundur. Amin. Sama seperti Matius, dia tuh menuliskan ini untuk menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah layak untuk menerima namanya talenta. Oleh karena itu, ayo kita kembangkan. Karena talenta itu berbicara, kepercayaan itu berbicara bagaimana kita bisa mengekspresikan rasa cinta kita kepada Tuhan. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan bisa lambai-lambaikan tangan? Semuanya mau. Siapa yang mau diurapi Tuhan bisa lambaikan tangan? Sekarang Kobin kasih pertanyaan. Diurapi Tuhan buat apa? Semua orang mau diurapi Tuhan. Pertanyaannya, Anda mau diurapi Tuhan untuk apa? Kalau Anda dikasih pengurapan, itu suatu alat. Pengurapan itu suatu kendaraan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kalau Anda cuma pengen dapatkan pengurapan tapi Anda tidak jangkau jiwa. Anda pengen dapat pengurapan tapi Anda tidak mau memuridkan jiwa-jiwa. Lalu pengurapannya untuk apa? Anda itu seperti seorang yang menerima talenta tapi Anda menguburkannya. Kalau Anda dapat talenta, Anda dapat kepercayaan. Kepercayaan itu adalah alat untuk kita bisa menunjukkan, Tuhan, aku tuh sayang sama Tuhan. Makanya aku melayani Tuhan. Aku tuh cinta sama Tuhan, makanya aku memimpin. Aku tuh cinta dengan Tuhan, makanya aku mau menjangkau jiwa-jiwa. Kita tuh ada satu titik dalam kehidupan kita. Dulu kita cinta sama Tuhan, namanya kasih mula-mula. Tapi hari ini cukup banyak orang-orang yang sudah mengikut Tuhan lebih dari 1 tahun. Apakah kasih Anda itu lebih kecil dari kasih mula-mula? Kalau iya, wah itu parah sih. Namanya kasih mula-mula, itu artinya 0. Kalau Anda lebih di bawahnya kasih mula-mula, artinya kasih Anda tuh minus. Seharusnya ketika kita mengikut Tuhan, kita menerima kasih mula-mula, semakin kita mengenal Tuhan tahun demi tahun, kita tuh gak bisa enggak, kita tuh pasti lebih mengasihi Tuhan lebih lagi. Kenapa? Kalau kita buka mata kita,
ketika kita bangun tidur, ketika kita datang ke CG, kita gak bisa pungkiri ini datangnya daripada Tuhan. Ketika kita buka mata kita datang ke tempat kerja kita kuliah, kita gak bisa pungkiri semua ini dari Tuhan. Kalau hari ini kita lupa, kalau semua itu pemberian dari Tuhan, kita tuh seperti menyia-nyiakan talenta. Harusnya ada satu titik di dalam kehidupan kita tuh sangat mencintai Tuhan. Tapi kita tidak lagi bisa mengekspresikan rasa cinta kita pada Tuhan. Sampai satu titik, kemudian kita katakan, Tuhan kasih aku kepercayaan. Tuhan kasih aku pengurapan. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa mengekspresikan rasa cinta kita ke Tuhan lebih lagi. Itu namanya pengurapan. Itu namanya kepercayaan. Jadi kalau ada kesempatan untuk Servolution, jangan tahan-tahan langkahmu. Kalau Anda merasa Anda cinta Tuhan, melayani itu adalah alat untuk menunjukkan Anda tuh benar-benar cinta Tuhan. Kalau Anda tuh dekat sama seseorang, tapi Anda tuh cuma PDKT aja sampai 8 tahun. Anda mau pacaran sama orang kayak gitu? Gak mau kan? Makanya kalau Anda tuh merasa cinta sama Tuhan, jangan tunda-tunda baptisan selamu. Kalau mau baptis hari ini. Jangan tunda minggu depan. Amin. Ada satu titik dalam kehidupan kita tuh minta, Tuhan pakai CG ku sekali lagi. Pakai CG ku sekali lagi. Ada satu titik dalam kehidupan kita, Tuhan pakai CG ku. Tuhan menangkan kampusku. Tuhan menangkan kampusku. Tuhan menangkan kota Samarinda. Tuhan libatkan aku. Tuhan pakai aku minta pengurapan itu. Di satu titik itu, ketika pengurapan itu datang ke dalam kehidupanmu, itu bukan lagi menjadi sesuatu alat buat gaya-gayaan. Enggak. Itu dipakai untuk menunjukkan kasih kita pada Tuhan. Aku mau lihat orang-orang muda dibangkitkan. Karena ketika kita melakukan kehendak Bapa, di situ kita sedang berada di dalam hatinya Tuhan. Amin. Bisa ditampilkan slide berikut ini. Ini suatu kisah, cerita ketika Kobin di CG di Surabaya. Kemudian suatu waktu Kobin sebagai CG leader dari satu CG. CG-nya awal-awal memimpin tuh 5 orang. Ada 3 sponsor. Kemudian dari situ, dari setiap satu semester kita tuh punya goal. Goalnya adalah kita ingin di dalam 6 bulan kita akan menambah 3 sponsor. Nambah 3 murid baru. Jadi kerinduan kita itu bukan untuk menjangkau jiwa-jiwa saja. Tapi firman Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kita perlu memuridkan. Jadi kita rindukan CG kita tuh dipakai Tuhan untuk memuridkan. Satu CG dalam satu semester 3 sponsor. Dalam perjalanannya semester pertama gak bisa 3 sponsor, cuma nambah 1 sponsor. Tapi lumayan, satu CG isinya 8 orang, sponsornya 4. Semester berikutnya kita jangkau lagi. Kita pengen 3 sponsor, ternyata ketambahan 6 sponsor. CG-nya jadi 25, sponsornya ada 10. Banyak gak? Banyak ya. Kemudian semester berikutnya kita multiplikasi dari 1 CG jadi 3 CG. Kenapa? Karena sponsornya itu sudah ada 12. Jadi multiplikasi CG, dan ketika kita jadi satu coach group gitu ya. Singkat cerita, anak-anak CG kita tuh ada beberapa orang itu dari kota Pasuruan. Mungkin seperti kota Samarinda dan ada kota Bontang gitu ya. Jadi ada anak yang kelas 2 SD sama ada yang masih 4 SD sama 2 SD itu datang ke Surabaya, berangkat jam 12 untuk datang ibadah AOG dan pulangnya ikut CG kita, kemudian makan dan lain-lain baru pulang lagi ke Pasuruan jam 12 malam. Akhirnya
karena melihat mereka tuh pengen ikut CG, ini tahun 2019. Akhirnya karena melihat mereka gigih, akhirnya mulai bertanya-tanya, emangnya gak ada ya GMS di Pasuruan? Emangnya sepenting itu ya ada CG? Emangnya sepenting itu ya ada GMS? Kok sampai mereka bela-belain datang ke Surabaya? Akhirnya minggu depannya mereka datang bawa teman. Akhirnya mulai dari situ, kita tuh ngerti, mereka tuh mendapatkan sesuatu yang berbeda di CG kita, di GMS. That's why kita mulai canangkan, ayo daripada mereka yang datang, kita yang pergi ke sana. Mulai dari situ, kita mulai doakan, kita pengen terlibat di dalam perintisan GMS Pasuruan. Waktu itu kita satu coach group. Waktu itu ketika saya ulang tahun, ditanya sama teman-teman, mau didoakan apa? Waktu itu saya cuma minta satu. Aku minta supaya satu coach group kita ini dipakai Tuhan untuk merintis minimal satu gereja lokal. Dari visi Tuhan yang besar, 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Masa kita gak bisa terlibat satu gereja aja? Dari 1000 gereja lokal yang Tuhan janjikan, masa kita ini berpangku tangan dan kita membiarkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar itu, tapi kita tidak menjangkau mereka. Kita gak main gereja-gerejaan, kita gak main CG-CG-an. Akhirnya kita rindukan, Tuhan libatkan CG kami untuk merintis satu gereja lokal. Ternyata Tuhan pakai kita merintis 2 gereja lokal. Yang satu di kota Pasuruan, satu kota Probolinggo. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Next slide. Ini CG perdana kita. Setelah kita doa waktu ulang tahun itu, 2 hari kemudian tiba-tiba ada di Instagram CG perdana Pasuruan. Ada kontak personnya, langsung kita kontak. Ada CG umum Surabaya. Kemudian kita kontak, aku mau ikut perintisan. Ketemu di sana ya, akhirnya kita berangkat naik motor, 3 motor. Berangkat itu semangat banget, 2 jam di jalan. Begitu CG udah selesai gitu ya, itu ada 1 orang muda di sana. Dan ada 3 keluarga, 3 pasangan yang asli kota Pasuruan. Dan sekarang dari foto ini, orang yang pertama kali kita jangkau di CG Perdana, ada 1 yang jadi PIC perintisannya di kota Probolinggo. Jadi orang yang kita jangkau, kita tuh gak tahu loh orang yang kita jangkau tuh bisa jadi sebesar apa. Ya. Dan begitu kita pulang gitu ya, baru mikir, oh ya ampun pulangnya juga 2 jam ya. Next slide. Akhirnya kita ada KKR waktu itu, orang-orang mudanya dari 1 orang. Kemudian di KKR itu cukup banyak. Kemudian ini adalah gambar orang-orang Pasuruan AOG yang baptis dari CG-CG kami. Ini pertama kali. Next slide. Akhirnya waktu berjalan minggu demi minggu, kita tuh berangkat, tahu nggak naik apa? Naik bis. Itu kadang-kadang ada yang nggak berangkat. Jadi kadang-kadang cuma sendirian. Tapi mau gak mau, namanya kita udah komitmen. Dan kita tuh rindu, Tuhan pakai aku. Akhirnya Tuhan tuh pakai. Tiba-tiba pandemi, ini pertemuan terakhir. Gak ada yang sangka, ketika kita bilang Tuhan pakai kehidupanku. Kita udah serahkan semua, tapi Tuhan yang berikan lebih banyak daripada yang kita berikan. Kita merasa, Tuhan aku kasih semua masa mudaku. Tapi ternyata ya, Anda akan terkaget-kaget. Tuhan tuh akan kasih lebih banyak daripada apa yang Anda kira. Next slide. Firman Tuhan katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Saya undang bangkit berdiri. Saya undang tim praise and worship untuk naik. Hari ini ketika kita dipercayakan entrusted. Hari ini Anda sudah youth. Anda udah lama ikut Tuhan. Jangan merasa sudah cukup. Jangan merasa sudah pernah. Jangan merasa sudah bisa. Tapi kalau Tuhan tuh mau pakai dalam kehidupan Anda, pewahyuan Tuhan tuh gak mungkin habis. Pewahyuan Tuhan tuh gak mungkin habis.
Ketika kita percaya pewahyuan Tuhan tuh gak mungkin habis, firman ini gak diulang 2 kali, khusus buat Anda. Kenapa? Karena saya percaya pewahyuan tuh gak mungkin habis. Jadi firman itu bukan untuk ditahan-tahan. Ketika Anda melihat bahwa Tuhan itu Allah pewahyuan, dan Anda tuh berjalan di dalamnya, Anda akan di dalam pengurapan yang besar itu, dan hidup Anda tidak akan pernah sama setiap harinya. Anda tidak akan pernah hidup di dalam rantai dosa. Besok jatuh lagi, besok bangkit. Besok jatuh lagi, besok bangkit. Ketika Anda mau pegang pengurapan itu, Anda akan masuk di dalam pengurapan pemakaian Tuhan. Suatu mimpi yang gak pernah Anda bayangkan. Kalau Anda mau berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Kalau Tuhan tuh mau pakai Anda. Bukan Tuhan itu gak punya apa-apa. Tuhan tuh punya segalanya. Lalu kenapa kita menolak untuk dipakai Tuhan? Kalau Anda mau dipakai Tuhan, serahkan hidupmu. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, Anda tuh jangan tahan-tahan. Pasti dikasih kembalian tuh lebih dari apa yang dapat Anda bayangkan. Amin.